Suara gemerincing gelang emas 5 susun itu adalah tanda bahaya di gudang sortir walet yang berbau anyir ini. Hajah Zubaidah merasa di atas angin saat memaksa pegawainya menelan sarang burung mentah penuh bulu kotor di depan kamera siaran langsung. Namun, dia lupa bahwa kesombongan yang dipamerkan di internet meninggalkan jejak abadi. Dan pantulan kaca di belakang punggungnya siap membongkar siapa maling yang sebenarnya kepada ribuan penonton. Sebelum kita masuk ke dramanya, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kalian nonton cerita ini dari kota mana. Udara di dalam gudang penyortiran sore itu terasa berat dan lembab, sama seperti nasib Laila yang sedang di ujung tanduk. Udara di dalam gudang penyortiran itu terasa berat dan lembab. Bau anyir yang khas dari liur burung walet memenuhi setiap sudut ruangan tanpa ampun. Bagi orang awam, aroma ini mungkin memualkan dan membuat perut bergejolak hebat. Namun bagi Laila, bau ini adalah bau uang yang harus ia hirup setiap hari demi bertahan hidup. Di hadapannya, tumpukan sarang burung mentah yang masih kotor menunggu untuk dibersihkan dengan ketelitian setingkat dokter bedah. Laila memegang pinset besi murahannya dengan jari yang mulai kaku karena dinginnya ruangan berpendingin udara. AC di ruangan ini bukan untuk kenyamanan pegawai, melainkan untuk menjaga kualitas sarang burung agar tidak kering dan pecah. Jam dinding digital di atas pintu menunjukkan pukul 4 sore lewat 15 menit. Seharusnya jam kerja sudah berakhir 15 menit yang lalu, tapi tidak ada satupun pegawai yang berani beranjak dari kursinya. Suara gesekan pinset yang mencabut bulu-bulu halus dari sarang walet terdengar seperti orkestra kesunyian yang mencekam. Puluhan perempuan yang duduk berderet di meja panjang itu bekerja dalam diam, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Laila menyipitkan matanya, berusaha memisahkan kotoran mikroskopis dari serat-serat putih yang berharga mahal itu. 1 gram sarang yang hancur karena tangan kasar berarti potongan gaji, dan Laila tidak mampu kehilangan 1 rupiah pun bulan ini. Ponsel di saku celana kain Laila bergetar pendek, namun terasa menyengat di kulit pahanya. Ia tidak perlu melihat layar untuk tahu siapa yang mengirim pesan pada jam segenting ini. Itu pasti pesan dari penagih utang yang memegang sertifikat tanah rumah ibunya sebagai jaminan gadai. Jatuh tempo pembayaran bunga tinggal 2 hari lagi, dan uang di tabungan Laila masih jauh dari cukup untuk sekedar membayar bunganya saja. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan di rumah kayu mereka di pinggiran sungai. Rumah itu adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum ayahnya yang masih tersisa setelah biaya pengobatan panjang tahun lalu. Jika sertifikat itu hilang, mereka akan terusir dan harus tidur di kolong jembatan Barito. Getaran ponsel itu berhenti, tapi rasa panik yang ditinggalkannya menjalar naik ke dada Laila seperti air pasang. Konsentrasi Laila buyar sesaat ketika ujung pinsetnya tergelincir dan hampir mematahkan serat sarang walet grade super di tangannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar karena kaget dan takut. Ia harus fokus, karena kesalahan di gudang milik Hajah Zubaidah tidak pernah dimaafkan dengan kata-kata manis. Di sini, setiap kesalahan dibayar dengan harga diri yang diinjak-injak di depan orang banyak. Suara mesin motor klotok yang menderu dari arah sungai di belakang gudang terdengar samar menembus dinding beton tebal. Suara itu perlahan menghilang, digantikan oleh bunyi langkah kaki berat yang mengenakan sepatu hak tinggi di lantai keramik. Bunyi itu semakin dekat, diiringi suara gemerincing logam yang saling beradu dengan irama yang sangat Laila hafal. Itu adalah bunyi lonceng kematian bagi ketenangan para pegawai di ruangan itu. Pintu ganda ruangan sortir terbanting terbuka dengan kasar, memecah keheningan yang sejak tadi dipelihara dengan takut. Wangi dupa gaharu yang menyengat langsung menyeruak masuk, bertarung dengan bau anyir walet yang apek. Hajah Zubaidah berdiri di ambang pintu, ponsel pintar keluaran terbaru sudah terpasang manis di tongkat penyangga yang ia pegang tinggi-tinggi. Lampu ring light mini di ponselnya menyala terang, menyorot wajahnya yang dipulas bedak tebal dan lipstik merah menyala. Wanita paruh baya itu melangkah masuk dengan gaya yang dibuat-buat seolah sedang berjalan di panggung peragaan busana. Di kedua pergelangan tangannya, berderet gelang emas model keroncong, masing-masing 5 susun yang berkilauan ditimpa lampu neon gudang. Setiap kali ia menggerakkan tangannya, gelang-gelang itu berbunyi cring-cring nyaring yang memekakan telinga. Ia sedang melakukan siaran langsung untuk ribuan pengikutnya di media sosial, memamerkan kesibukan bisnisnya.
Zubaidah menyapa penonton mayanya dengan suara melengking yang dibuat seceria mungkin. Kontras dengan tatapan matanya yang tajam menyapu ruangan. Ia memamerkan para pegawainya seolah mereka adalah aset properti yang ia miliki sepenuhnya tanpa hak untuk membantah. Kamera ponsel itu diarahkan ke wajah-wajah pegawai yang menunduk takut, sementara mulut Zubaidah terus berceloteh tentang etos kerja dan disiplin keras. Ia menyebut dirinya sebagai pengusaha wanita paling tegas di seluruh Kalimantan Selatan. Lailah menundukkan kepalanya semakin dalam, berdoa agar Zubaidah tidak berhenti di mejanya hari ini. Ia hanya ingin menyelesaikan target hariannya, menerima upah lembur dan pulang untuk menenangkan ibunya. Namun, harapan itu pupus ketika bayangan tubuh gempal Zubaidah jatuh tepat di atas meja kerjanya yang sempit. Bau gaharu itu kini begitu dekat, hingga membuat hidung Laila terasa gatal ingin bersin. Zubaidah mendekatkan kamera ponselnya ke arah tangan Laila yang sedang membersihkan sarang walet berbentuk mangkok sempurna. Ia berbicara pada penontonnya tentang betapa mahalnya harga barang yang sedang dipegang Laila, setara dengan gaji pegawai setahun. Jari telunjuk Zubaidah yang dihiasi cincin berlian sebesar biji jagung menunjuk-nunjuk tepat di depan wajah Laila. Ia memperingatkan Laila agar jangan sampai ada satupun bulu halus yang tertinggal di barang premium itu. Tanpa mematikan siaran langsungnya, Zubaidah mulai mengkritik cara duduk Laila yang menurutnya kurang tegak dan terlihat malas. Ia menjadikan Laila sebagai contoh buruk di depan ribuan orang yang menonton siaran itu secara real-time. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan di layar ponsel Zubaidah. Sebagian memuji ketegasannya, sebagian lagi ikut mencela pegawai yang tidak tahu diuntung. Laila hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menelan rasa malu yang pahit demi mempertahankan pekerjaannya. Di tengah omelan Zubaidah yang tak berujung, pintu ruangan kembali terbuka pelan. Rizky, anak lelaki tunggal Zubaidah, menyelinap masuk dengan gelagat yang mencurigakan. Pemuda itu mengenakan kaos olahraga ketat dan tas jinjing besar yang tersampir di bahu kanannya. Berbeda dengan ibunya yang ribut, Rizky bergerak seperti bayangan, berusaha tidak menarik perhatian siapapun di ruangan itu. Laila sempat melirik sekilas dan melihat Rizky berjalan tergesa-gesa menuju ruang penyimpanan khusus di bagian belakang. Ruangan itu adalah tempat menyimpan stok sarang lalet grade tertinggi yang sudah siap ekspor, yang kuncinya hanya dipegang oleh Zubaidah dan kepala gudang. Namun, Rizky tampak santai saja memutar gagang pintu yang seharusnya terkunci rapat itu dan menghilang ke dalamnya. Laila merasa ada yang aneh, tapi ia segera membuang pikiran itu jauh-jauh karena Zubaidah masih berdiri di depannya. Zubaidah akhirnya bosan menjadikan Laila konten dan beralih ke pegawai lain di ujung ruangan. Suasana sedikit mereda dan napas lega terdengar samar dari beberapa pegawai di sekitar Laila. Rizky keluar dari ruangan belakang beberapa menit kemudian. Tas jinjingnya tampak sedikit lebih menggembung daripada saat ia masuk tadi. Pemuda itu berjalan cepat melewati ibunya yang masih sibuk berbicara pada kamera, memberikan isyarat tangan kecil sebelum keluar dari gudang. Waktu menunjukkan pukul 5 sore tepat ketika Zubaidah akhirnya mengizinkan para pegawainya untuk pulang. Suara kursi yang didorong mundur terdengar serentak, diikuti bunyi langkah kaki yang berebut menuju pintu keluar. Laila membereskan peralatan kerjanya, memasukkan pinset ke dalam kotak plastik kecil miliknya. Ia ingin segera keluar dari tempat yang menyesakan ini dan menghirup udara sore di tepi sungai. Namun, belum sempat Laila melangkah keluar dari area meja kerjanya, suara sirine yang nyaring memecah udara. Itu bukan sirine tanda kebakaran, melainkan alarm keamanan internal yang dipasang di pintu ruang penyimpanan barang jadi. Semua orang terdiam mematung. Gerakan mereka terhenti seketika seperti robot yang kehabisan baterai. Zubaidah yang baru saja akan mengakhiri siaran langsungnya, tiba-tiba membelalakan mata dengan ekspresi dramatis yang berlebihan. Bukannya memeriksa ruangan yang memicu alarm, Zubaidah justru kembali mengarahkan kamera ponselnya ke wajahnya sendiri. Ia berteriak histeris kepada penontonnya bahwa ada pencuri di dalam gudangnya saat ini juga. Wajahnya merah padam, campuran antara amarah sungguhan dan akting demi konten yang akan viral. Ia memerintahkan kepala keamanan untuk menutup semua pintu keluar dan melarang siapapun beranjak. Suasana berubah mencekam dalam hitungan detik ketika Zubaidah berjalan kembali ke tengah ruangan dengan langkah lebar. Gelang-gelangnya berbunyi lebih keras dan lebih agresif seiring dengan emosinya yang memuncak naik. Ia menuduh bahwa pencurinya pasti salah satu dari pegawai yang ada di ruangan ini, karena tidak ada orang asing yang masuk. Matanya yang tajam menyapu satu persatu wajah pegawai yang ketakutan, mencari mangsa untuk dijadikan pelampiasan. Laila merasakan firasat buruk yang sangat kuat ketika tatapan Zubaidah berhenti tepat di arahnya. Ia teringat tatapannya pada Rizky tadi, dan ketakutan bahwa ia akan terseret dalam masalah yang tidak ia pahami mulai mencekik lehernya. Zubaidah berjalan mendekat. Satu tangannya masih memegang ponsel yang merekam segalanya, sementara tangan lainnya menunjuk lurus ke wajah Laila.
Kamu, desis Zubaidah dengan suara rendah yang tertangkap jelas oleh mikrofon ponselnya. Kenapa kamu tadi melirik-lirik ke belakang terus saat saya sedang bicara? Laila mencoba membuka mulut untuk membela diri, tapi suaranya tercekat di tenggorokan yang kering. Semua mata kini tertuju padanya, menghakimi tanpa tahu kebenaran apapun. Zubaidah tidak butuh jawaban, ia butuh pertunjukan untuk penonton setianya. Zubaidah mendekatkan lensa kamera ke wajah Laila yang pucat pasi, siap memberikan vonis sosial sebelum bukti apapun ditemukan. Di layar ponsel itu, ribuan orang menonton Laila yang gemetar ketakutan, siap menghujatnya sebagai maling tak tahu diri. Saya mencium bau busuk pencuri dari arah meja ini, teriak Zubaidah lantang sambil membanting tumpukan kotak di meja Laila hingga berhamburan ke lantai. Isi tas kain lusuh milik Laila berhamburan ke lantai keramik yang dingin dalam satu sentakan kasar. Botol minum plastik bekas air mineral, kotak makan kosong yang berminyak, dan dompet kecil yang kulitnya sudah mengelupas tergeletak menyedihkan di sana. Tidak ada sarang walet, tidak ada uang curian, hanya bukti kemiskinan yang kini terekspos di bawah sorotan lampu ring light. Namun, Hajah Zubaidah tidak tampak puas ataupun merasa bersalah karena tuduhannya meleset. Zubaidah justru menendang kotak makan Laila dengan ujung sepatu hak tingginya hingga tergelincir jauh ke kolong meja teman di sebelahnya. Wajah wanita itu merah padam, bukan karena malu, tapi karena ia butuh kambing hitam untuk drama yang sedang ia bangun di siaran langsung. Penonton di layar ponselnya sudah mencapai ribuan, dan mereka menuntut tontonan, menuntut darah, menuntut seorang penjahat untuk dihujat bersama-sama. Zubaidah tidak bisa membiarkan alur ceritanya kendor hanya karena bukti fisik tidak ditemukan di dalam tas. Pintar sekali kamu sembunyikan barangnya, desis Zubaidah sambil mendekatkan wajahnya yang penuh bedak ke wajah Laila yang basah oleh keringat dingin. Ia berbicara seolah Laila adalah pesulap kriminal kelas kakap yang mampu melenyapkan barang bukti dalam sekejap mata. Tangan Zubaidah yang penuh cincin mencengkram rahang Laila dengan kuat, memaksanya mendongak menatap lensa kamera yang tak berkedip. Jari jemari Zubaidah yang keras menekan pipi Laila hingga bibirnya monyong tak berdaya. Zubaidah beralih menatap layar ponselnya, membaca satu komentar pedas dari pengikut setianya yang menyarankan agar mulut si maling diperiksa. Ide itu sepertinya menyalakan lampu setan di kepala Zubaidah yang sedang dimabuk kekuasaan semu dunia maya. Ia tertawa pendek, tawa yang tidak terdengar lucu sama sekali, melainkan terdengar seperti bunyi gesekan pisau karatan. Tanpa melepas cengkramannya di rahang Laila, tangan kanan Zubaidah menyambar segenggam sarang walet mentah dari keranjang di meja terdekat. Sarang itu adalah sarang kualitas rendah, masih penuh dengan bulu burung hitam, kotoran, dan debu kasar yang belum sempat disortir. "Kamu lapar kan? Kamu mau makan uang saya kan?" teriak Zubaidah dengan nada histeris yang dibuat-buat untuk efek dramatis. Sebelum Laila sempat menggeleng atau memohon ampun, Zubaidah menjejalkan gumpalan sarang kotor itu paksa ke dalam mulut Laila yang terbuka. Rasa anyir yang tajam, tekstur bulu yang menggelitik tenggorokan, dan rasa pasir yang menggerus langit-langit mulut membuat Laila tersedak hebat. Ia mencoba memuntahkannya, tapi tangan Zubaidah membekap mulutnya rapat-rapat, memaksa kotoran itu tetap di sana. Gelang-gelang emas Zubaidah berbunyi cring-cring riuh, seolah bersorak menyemangati penyiksaan yang terjadi di depan mata puluhan pegawai lain. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Ketakutan telah melumpuhkan hati nurani mereka sore itu. Laila terbatuk keras, air matanya meleleh keluar menahan rasa mual yang luar biasa dari benda asing yang memenuhi rongga mulutnya. Zubaidah menahan bekapan itu selama 10 detik yang terasa seperti 10 tahun bagi Laila, memastikan kamera menangkap setiap detik penderitaan itu. "Telan!" bentak Zubaidah di depan wajah Laila. "Biar kamu tahu rasanya makan barang haram yang bukan hakmu." Akhirnya Zubaidah melepaskan tangannya dengan gerakan menghentak, seolah jijik telah menyentuh kulit Laila terlalu lama. Laila langsung jatuh terduduk di lantai, memuntahkan gumpalan sarang bercampur liur dan sedikit darah karena gusi yang tergores kotoran tajam. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat, berusaha meraup oksigen di antara rasa ingin muntah yang masih tersisa. Bunyi "huek" tertahan dari tenggorokan Laila terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Zubaidah mundur selangkah, membersihkan tangannya dengan tisu basah yang ia ambil dari saku, lalu kembali fokus pada ponselnya. "Lihat kan Bapak Ibu, dia bahkan tidak bisa menelan keserakahannya sendiri," ucap Zubaidah pada penontonnya dengan nada kemenangan.
Komentar pujian membanjiri layar, menyebut Zubaidah sebagai bos yang tegas dan tidak kenal kompromi pada kejahatan. Zubaidah tersenyum puas, ia telah mendapatkan konten viralnya hari ini, dan Laila hanyalah properti yang rusak setelah dipakai. Suara notifikasi GIF di aplikasi siaran langsung berbunyi bertubi-tubi, tanda bahwa penonton menyukai aksi ketegasan barusan. Zubaidah mengakhiri siarannya dengan janji akan memproses kasus ini ke jalur hukum jika tidak ada itikat baik. Layar ponsel itu gelap, dan seketika itu juga topeng ramah di wajah Zubaidah runtuh, berganti dengan wajah asli yang dingin dan kejam. Ia menatap Laila yang masih terbatuk di lantai seperti menatap kecoa yang lupa diinjak. Bereskan barang-barang sampahmu dan keluar dari gudang saya sekarang juga. Perintah Zubaidah datar tanpa emosi. Seolah kejadian barusan hanyalah rutinitas biasa. Laila mencoba berdiri dengan kaki gemetar, tangannya meraba-raba lantai mengumpulkan dompet dan botol minumnya yang tercecer. Rasa malu membakar wajahnya lebih panas daripada tamparan fisik manapun yang pernah ia terima seumur hidup. Teman-teman kerjanya yang selama ini makan siang bersamanya hanya bisa menunduk. Tidak ada satupun yang berani menatap mata Laila. Laila berjalan tertatih menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa berat seolah kakinya dipasangi pemberat besi. Namun langkahnya terhenti ketika suara Zubaidah kembali terdengar. Kali ini lebih tajam dan menusuk. "Tunggu," panggil Zubaidah, membuat Laila menoleh perlahan dengan sisa tenaga yang ada. Zubaidah sedang duduk di kursi kebesarannya, menyalakan kalkulator di ponselnya dengan santai. Sarang yang hilang itu jenis super mangkok, beratnya 1 ons, ditambah kerugian moral saya karena nama baik perusahaan tercemar. Hitung Zubaidah. Ia menyebut angka-angka itu dengan ringan, padahal bagi Laila angka itu adalah vonis mati. Total ganti rugi 50 juta rupiah. Harus lunas dalam waktu 3 hari dari sekarang. Laila terbelalak. Suaranya parau dan serak saat mencoba memprotes. "Tapi Bu, demi Allah saya tidak mengambil apa-apa." Zubaidah tidak peduli. Ia hanya menatap kukunya yang baru saja dimanikyur rapi. "Kalau dalam 3 hari uang itu tidak ada di meja saya, video tadi saya serahkan ke polisi sebagai bukti perlawanan saat tertangkap tangan," ancam Zubaidah santai. "Dan, oh ya, namamu sudah saya sebar di grup Juragan Walet se-Kalimantan. Jadi jangan harap bisa kerja di tempat lain." Suara pintu besi gudang yang berat didorong menutup dengan bunyi boom yang menggema, memisahkan Laila dari sumber nafkahnya. Ia berdiri di pinggir jalan aspal yang panas, matahari sore Banjarmasin membakar kulitnya tanpa ampun. Di kejauhan, suara klakson truk pengangkut barang bersahutan, tapi telinga Laila berdengung, seolah ia baru saja terkena ledakan bom. 50 juta rupiah dalam 3 hari, atau penjara menunggunya. Laila berjalan gontai menyusuri pinggiran sungai Martapura yang keruh. Otaknya buntu tak bisa berpikir jernih. Bayangan wajah ibunya yang sedang menunggu obat di rumah berkelebat, membuat dada Laila sesak bukan main. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak, dan melihat sisa saldo di aplikasi bank digitalnya. Angkanya bahkan tidak cukup untuk membeli tiket bus keluar kota, apalagi membayar denda gila itu. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal muncul di layar ponsel Laila, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pesan itu dengan tangan gemetar, berharap ada keajaiban atau setidaknya tawaran bantuan dari teman yang peduli. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat ia membaca isi pesan singkat yang dikirimkan seseorang. Pesan itu berisi tautan video siaran ulang kejadian tadi yang sudah diunggah ulang oleh akun gosip lokal dengan judul provokatif. Di bawah tautan video itu, si pengirim pesan menambahkan satu kalimat yang membuat darah Laila berhenti mengalir. "Ibumu pasti bangga kalau nonton video anaknya makan sampah begini ya," tulis orang asing itu. Laila sadar, teror Zubaidah tidak berhenti di dalam gudang tadi, tapi baru saja dimulai di dunia nyata yang lebih luas. Ia kini sendirian, dipermalukan secara nasional, dan dikejar utang yang mustahil dibayar. Laila duduk di bangku kayu lapuk di dermaga kecil, menatap air sungai yang mengalir tenang membawa sampah-sampah kota. Pikirannya melayang pada sertifikat tanah ibunya yang ada di tangan rentenir, dan kini ditambah ancaman penjara dari Zubaidah. Ia terjepit dari segala arah, tanpa celah untuk bernapas, tanpa lubang untuk melarikan diri. Dunia rasanya menyempit, menghimpitnya hingga ia merasa sesak napas di udara terbuka. Tiba-tiba ponselnya berdering panjang, nama ibu muncul berkedip-kedip di layar, menuntut untuk dijawab segera. Laila menatap layar itu dengan air mata yang kembali menggenang.
Takut ibunya sudah tahu, takut mendengar suara kecewa wanita yang melahirkannya. Ia tidak sanggup mengangkatnya, tapi ia juga tidak sanggup membiarkannya berdering terus-menerus. Tangan Laila melayang di atas tombol hijau, ragu antara berbohong atau mengakui kehancurannya hari ini. Belum sempat ia memutuskan, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan dermaga tempatnya duduk. Kaca jendela mobil itu turun perlahan, menampakkan wajah asisten pribadi Zubaidah yang sering terlihat mengekor bosnya. Pria itu tidak turun, hanya melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke arah kaki Laila dengan tatapan merendahkan. Ibu Zubaidah berbaik hati, ini rincian tagihan resmi yang harus kamu tanda tangani besok pagi, ucap pria itu dingin. Laila memungut amplop itu, merasakannya tebal bukan karena uang, tapi karena tumpukan kertas perjanjian yang akan mengikat lehernya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajah Laila yang sudah kusam. Laila membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu baris demi baris klausul yang tertulis di sana. Di halaman terakhir, ada satu poin tambahan yang ditulis tangan dengan tinta merah menyala. Sebuah ultimatum yang lebih mengerikan dari sekadar uang. Jika uang tidak ada, sertifikat rumah ibumu akan saya ambil paksa lewat jalur pengadilan sebagai jaminan ganti rugi. Bunyi tulisan tangan Zubaidah itu. Laila berkumur dengan air garam hangat di sebuah toilet umum pom bensin yang kotor dan berbau pesing. Rasa perih yang menyengat menjalar di gusi dan langit-langit mulutnya yang lecet akibat gesekan sarang walet kasar kemarin sore. Setiap kali ia meludah, masih ada bercak darah tipis yang ikut keluar bersama air, menjadi pengingat bisu atas kekejaman Hajah Zubaidah. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin retak yang buram, melihat mata sembab yang kurang tidur dan kulit wajah yang kusam. Namun, Laila tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri, karena waktu 3 hari yang diberikan Zubaidah terus berjalan mundur tanpa ampun. Ia merapikan kerudung instannya yang sedikit kusut, berusaha terlihat serapi mungkin meski hatinya sedang hancur lebur. Hari ini, ia harus mendapatkan pekerjaan baru, apapun itu, asalkan bisa menghasilkan uang cepat untuk mencicil denda Dila itu. Laila melangkah keluar dari toilet, menyipitkan mata saat terik matahari Banjarmasin langsung menusuk kulitnya yang tidak terlindungi. Panas aspal jalanan terasa menembus sol tipis sepatu ketsnya yang sudah berlubang di bagian jempol. Tujuan pertamanya adalah gudang walet Borneo Berkah yang letaknya hanya berjarak 2 km dari tempat lamanya. Ia tahu gudang ini sering menerima tenaga lepas harian saat musim panen raya seperti sekarang. Laila berjalan kaki demi menghemat uang angkot, mengabaikan perutnya yang berbunyi nyaring karena belum diisi sarapan sejak pagi. Tekadnya hanya satu, ia harus membuktikan bahwa ia bukan pencuri seperti yang dituduhkan Zubaidah di video viral itu. Sesampainya di gerbang gudang yang tinggi menjulang, Laila disambut oleh satpam yang menatapnya dengan pandangan menyelidik dari pos jaga. Ia menyerahkan kartu identitasnya dengan tangan gemetar, berharap satpam itu tidak mengenali wajahnya yang kini tersebar di media sosial. Satpam itu membolak-balik KTP Laila, lalu menatap wajahnya sekali lagi dengan dahi berkerut seolah mengingat sesuatu. Namun, akhirnya pintu gerbang besi itu dibuka juga, memberi sedikit celah harapan bagi Laila untuk masuk ke dalam area produksi. Laila diarahkan menemui Mandor Udin, pria paruh baya bertubuh tambun yang sedang sibuk mencatat stok masuk di papan calan. Aroma gudang ini sama persis dengan tempat Zubaidah. Bau anyir dan lembab yang dulu ia benci kini justru ia rindukan sebagai tanda adanya nafkah. Mandor Udin menyambutnya dengan anggukan singkat tanpa senyum, tipikal orang lapangan yang tidak suka berbasa-basi. Laila memperkenalkan diri dengan suara sopan, menawarkan keahliannya menyortir sarang grade super dengan cepat dan minim kerusakan. Saya bisa kerja 2 shift sekaligus, Pak. Tanpa hitungan lembur pun tidak apa-apa, tawar Laila putus asa. Mandor Udin tampak tertarik, matanya berbinar mendengar tawaran tenaga kerja murah dengan pengalaman tinggi. Ia baru saja akan menyerahkan formulir data diri ketika ponsel di saku kemejanya bergetar panjang. Mandor Udin mengangkat tangan, memberi isyarat agar Laila menunggu sebentar sementara ia mengecek pesan yang baru masuk. Wajah Mandor Udin yang tadinya datar berubah drastis dalam hitungan detik setelah melihat layar ponselnya. Matanya membelalak, lalu beralih menatap Laila dengan pandangan jijik, seolah Laila adalah penyakit menular yang berbahaya. Ia memutar layar ponselnya ke arah Laila, memperlihatkan sebuah video yang sedang diputar di grup WhatsApp bernama Komunitas Walet Kalsel. Di layar itu, terlihat jelas wajah Laila yang sedang dipaksa menelan kotoran walet dengan judul video "Hati-hati maling berwajah polos". "Jadi, ini kamu?" tanya Mandor Udin dengan nada sinis yang menusuk ulu hati. Laila tercekat, mulutnya terbuka ingin menjelaskan duduk perkaranya, tapi Mandor Udin sudah mengangkat tangan menolak dengar. Ibu Zubaidah baru saja broadcast pesan ke semua pemilik gudang di kota ini.
Lanjut pria itu sambil membaca pesan di bawah video. Siapapun yang mempekerjakan orang ini berarti menyatakan perang dagang dengan Hajah Zubaidah. Laila merasakan lututnya lemas seketika, seolah tulang-tulangnya dicabut paksa dari tubuhnya. Hajah Zubaidah tidak hanya memecatnya, tapi wanita itu benar-benar ingin mematikan jalan hidupnya di kota ini. Mandor Udin mengusir Laila dengan gerakan tangan kasar, seperti mengusir kucing liar yang hendak mencuri ikan. Pulang saja, Neng. Tidak ada yang berani lawan Bu Haji di sini. Cari kerja di pulau lain saja sana. Usir Mandor Udin tanpa belas kasihan. Laila berjalan keluar dari area gudang dengan langkah seret. Matahari yang semakin tinggi terasa membakar ubun-ubunnya. Ia mencoba mendatangi 2 gudang lain di kawasan yang berbeda, berharap ada celah kecil yang luput dari jangkauan Zubaidah. Namun hasilnya nihil. Penolakan demi penolakan ia terima. Bahkan di tempat ketiga ia diteriaki maling oleh pegawai yang mengenali wajahnya. Pintu rezeki di industri walet Banjarmasin telah tertutup rapat. Dikunci mati oleh pengaruh dan kekayaan mantan bosnya. Suara bising mesin gergaji kayu dari panglong di pinggir jalan beradu dengan deru knalpot motor yang lalu lalang, menciptakan kakofoni yang membuat kepala Laila berdenyut nyeri. Transisi suara keramaian kota itu perlahan meredup, digantikan oleh suara jangkrik dan kokok ayam jantan yang terdengar dari kejauhan. Laila telah sampai di depan gang rumahnya, sebuah permukiman padat di bantaran sungai yang jalannya hanya berupa titian kayu ulin. Langkah Laila melambat saat melihat ada 2 pasang sendal kulit pria asing yang terparkir di depan pintu rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk kembali menghantui pikirannya yang sudah carut-marut. Ia mengenal model sendal itu. Alas kaki yang biasa dipakai oleh orang-orang suruhan Bang Harun. Rentenir yang memegang sertifikat tanah ibunya. Seharusnya jadwal penagihan masih 2 hari lagi. Kedatangan mereka hari ini adalah tanda bahaya besar. Dengan tangan gemetar, Laila mendorong pintu depan yang tidak terkunci. Suara engsel pintu yang berkarat terdengar memilu di telinga. Di ruang tamu yang sempit dan hanya beralaskan tikar plastik, ibunya duduk memeluk lutut di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi. Di hadapan ibunya, duduk 2 orang pria berjaket kulit hitam yang sedang merokok santai, membiarkan abu rokoknya jatuh ke atas tikar bersih milik ibu. Bang Harun, pria yang lebih tua dengan bekas luka bakar di leher, tersenyum lebar saat melihat Laila masuk. Nah, ini dia artis kita yang baru pulang, sapa Bang Harun dengan nada ramah yang dibuat-buat, membuat bulu kuduk Laila meremang. Di atas meja tamu yang reot, tergeletak sebuah tablet yang layarnya masih menyala, menampilkan profil media sosial Laila yang kolom komentarnya penuh cacian. Bang Harun menyesap teh manis yang disuguhkan ibu, lalu meletakkan gelasnya dengan bunyi kelotak yang cukup keras di atas meja. Saya lihat kamu lagi banyak masalah lah, ucap Bang Harun sambil menunjuk tablet itu dengan dagunya. Video kamu viral sekali, sampai ke grup arisan istri saya. Laila berdiri mematung di ambang pintu, tangannya mencengkram kusan kayu dengan erat. Itu fitnah Bang, saya tidak mencuri, bela Laila dengan suara parau. Bang Harun tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya yang dingin dan penuh perhitungan. Saya tidak peduli kamu maling atau bukan. Itu urusanmu sama Tuhan dan polisi. Potong Bang Harun cepat. Nadanya berubah serius. Urusan saya adalah uang saya. Dengan nama kamu yang sudah jelek begini, siapa yang mau mempekerjakan kamu? Kalau kamu tidak kerja, bagaimana kamu bayar bunga bulan ini? Logika Bang Harun tajam dan tidak terbantahkan. Bagi rentenir sepertinya, nasabah yang kehilangan reputasi adalah nasabah beresiko tinggi yang harus segera dieksekusi asetnya. Ibu Laila mulai menangis sesenggukan. Suara tangisnya tertahan di kerongkongan, terdengar menyayat hati. Tolong kasih waktu Bang, Laila pasti cari jalan lain. Mohon ibu dengan suara gemetar. Bang Harun menggeleng pelan, lalu memberi kode pada anak buahnya yang berbadan besar. Pria itu berdiri, langsung berjalan menuju lemari pajangan tua tempat ibu menyimpan barang pecah belah peninggalan nenek. Saya tidak bisa ambil resiko, Bu. Utang talian sudah masuk zona merah, kata Bang Harun sambil berdiri merapikan jaketnya. Hari ini saya akan mulai menyita barang-barang elektronik dan berharga sebagai jaminan tambahan. Anak buah Bang Harun mulai mengangkat televisi tabung 14 inci yang ada di sudut ruangan. Televisi itu tua dan warnanya sudah pudar, tapi itu satu-satunya hiburan bagi ibu saat Laila bekerja seharian. Jangan TV itu Bang, itu teman ibu saya kalau sendirian, teriak Laila histeris, berlari mencoba menghalangi jalan anak buah Bang Harun. Namun tenaga Laila yang sudah terkuras seharian tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan pria itu. Laila didorong pelan hingga terhuyung mundur menabrak dinding papan. Bang Harun menatapnya dingin, tidak ada belas kasihan sedikit pun di wajahnya.
Kalau kamu tidak mau barang-barang rongsokan ini saya angkut, bayar lunas pokok utang lu sekarang juga. 15 juta, tunai, tantang Bang Harun. Angka itu terdengar mustahil di telinga Laila, sama mustahilnya dengan permintaan 50 juta dari Zubaidah. Ia hanya punya uang receh sisa ongkos di saku celananya. Laila terdiam, air matanya menetes tanpa bisa ditahan, menyadari betapa lemahnya ia di hadapan uang. Anak buah Bang Harun keluar membawa televisi itu, lalu kembali masuk untuk mengambil kulkas satu pintu yang isinya hanya botol air dingin dan sedikit sayuran layu. Suara kulkas yang digeser paksa di lantai papan berdecit ngilu, seolah rumah itu sendiri ikut menjerit kesakitan. Ibu Laila semakin histeris, mencoba menahan pintu kulkas agar tidak dibawa, tapi tenaganya yang rentah sia-sia belaka. Laila memeluk ibunya erat-erat, membiarkan wanita tua itu menangis di bahunya yang kurus. Bau rokok Bang Harun memenuhi ruangan kecil itu, menyesakan napas dan harapan. Pria itu mengeluarkan sebuah stiker merah besar, bertuliskan "Dalam Pengawasan", dan menempelkannya tepat di pintu depan rumah mereka. Stiker itu adalah tanda bagi tetangga sekitar, bahwa penghuni rumah ini adalah penunggak utang yang gagal bayar. Sebuah hukuman sosial tambahan selain penyitaan barang. "Ini baru permulaan lah," bisik Bang Harun saat melewati mereka berdua di ambang pintu. "Kalau minggu depan pokok utang belum lunas, kalian angkat kaki dari sini. Rumah ini akan saya lelang." Suara motor Bang Harun dan anak buahnya menderu pergi, membawa serta harta benda yang dikumpulkan ayah Laila bertahun-tahun. Laila merosot ke lantai, memeluk lututnya di rumah yang kini terasa semakin kosong dan asing. Di tengah isak tangis ibunya, Laila menatap nanar ke arah lantai kayu yang berdebu bekas jejak sepatu Bang Harun. Pikirannya buntu. Jalan di depannya gelap gulita tanpa setitik cahaya pun. Ia sudah mencoba cara halal. Ia sudah mencoba sabar. Tapi dunia sepertinya tidak mengizinkan orang miskin untuk membela diri. Rasa putus asa itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap dan dingin di dasar hatinya. Tiba-tiba, Laila teringat sesuatu. Di saku celananya masih ada kartu nama lusuh milik teman lamanya yang dulu pernah mengajaknya bekerja di dunia malam. Dunia yang selama ini Laila hindari mati-matian demi menjaga marwah ibunya. Ia meraba saku celananya, memastikan kertas kecil itu masih ada di sana. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan gila itu, matanya menangkap sebuah benda kecil yang tertinggal di bawah meja tamu. Terjatuh dari saku anak buah Bang Harun saat mengangkat televisi tadi. Benda kecil berwarna perak itu terasa dingin dan asing di telapak tangan Laila yang berkeringat. Itu adalah sebuah flash disk dengan gantungan kulit berlogo merek mobil Eropa. Jelas bukan barang murahan yang biasa dijual di konter pulsa pinggir jalan. Laila menggenggamnya erat, seolah benda itu adalah jimat penyelamat yang dikirimkan Tuhan di detik-detik terakhir kehancurannya. Ia melirik cepat ke arah pintu, takut anak buah Bang Harun menyadari barang berharga mereka terjatuh dan kembali lagi untuk mengambilnya. Tanpa pikir panjang, Laila menyelipkan benda itu ke dalam lipatan dalam kerudungnya, menyembunyikannya rapat-rapat di dekat telinga. Jantungnya berdegup kencang, bukan lagi karena takut pada penagih utang, tapi karena adrenalin aneh yang tiba-tiba membanjiri darahnya. Ia tidak tahu apa isi benda itu. Mungkin data nasabah, mungkin foto pribadi, atau mungkin daftar dosa Bang Harun yang bisa ia gunakan untuk menawar nasib. Tapi Laila sadar, ia tidak bisa membukanya di sini, di rumah yang dindingnya tipis dan penuh mata-mata tetangga. Laila berlutut di depan ibunya yang masih terguncang, menghapus air mata di pipi keriput wanita itu dengan ujung jempolnya yang kasar. "Bu, Laila janji akan bereskan ini semua," bisik Laila dengan suara yang ia paksa terdengar tegar, meski hatinya sendiri rapuh seperti kaca retak. "Ibu istirahat ya, kunci pintu dari dalam. Laila mau keluar sebentar cari angin." Ibunya hanya mengangguk lemah, tatapannya kosong menatap ruang tamu yang kini melompong tanpa televisi dan kulkas. Pemandangan itu membakar dada Laila, menyalakan api kemarahan yang tadinya padam tersiram air mata keputusasaan. Ia bangkit berdiri, menyambar tas lempang kainnya yang butut, dan melangkah keluar rumah dengan tekad yang baru. Laila bukan lagi korban yang pasrah menunggu mati. Ia kini punya satu kartu as di balik kerudungnya, sekecil apapun itu. Langkah kaki Laila membawanya menyusuri gang-gang sempit permukiman padat penduduk menuju jalan raya utama. Tujuannya adalah sebuah warung internet di ruko lantai 2 yang buka 24 jam, tempat di mana ia bisa menyewa bilik tertutup dengan harga murah.
Udara sore Banjarmasin mulai berganti dengan angin malam yang membawa aroma bakaran sampah dan sate ayam dari pedagang kaki lima. Suara bising kota menjadi teman perjalanannya, menyamarkan gemuruh di kepalanya yang sibuk menyusun rencana. Sesampainya di warnet Acil Ipeh, Laila memilih bilik paling pojok yang tersembunyi di balik sekat kayu lapuk setinggi dada orang dewasa. Ia membayar sewa 2 jam di muka pada penjaga warnet yang sedang asyik bermain game online dengan headset besar di telinga. Laila duduk di kursi plastik yang busanya sudah kempes, menatap layar monitor tabung yang berkedip-kedip menyakitkan mata. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan flash disk itu dan menancapkannya ke port USB CPU yang berdebu di bawah meja. Layar monitor menampilkan jendela pop-up yang meminta kata sandi untuk mengakses isi drive tersebut. Laila mendesah kecewa, bahunya merosot lemas. Tentu saja, data rentenir kelas kakap seperti Bang Harun pasti dikunci rapat. Ia mencoba mengetikkan beberapa kombinasi angka standar seperti 123456 atau tanggal hari ini, tapi layar merah bertuliskan akses ditolak terus muncul mengejeknya. Laila mencabut benda itu dengan kasar, menyimpannya kembali ke saku celana jeansnya yang sletingnya macet. Ia tidak bisa membuka kotak Pandora itu sekarang, tapi setidaknya ia memegang kuncinya. Ia butuh bantuan orang yang paham komputer nanti, tapi sekarang ada hal lain yang lebih mendesak. Laila membuka peramban internet, mengetikkan nama akun media sosial yang menjadi sumber mimpi buruknya, Hajjah Zubaidah Official. Halaman profil wanita itu terbuka, penuh dengan foto-foto pamer kekayaan dan kutipan motivasi yang terdengar munafik di telinga Laila. Video penangkapan dirinya masih disematkan di paling atas, jumlah penontonnya sudah menembus angka ratusan ribu. Laila menekan tombol play dengan ragu, menyiapkan mental untuk melihat ulang momen terendah dalam hidupnya. Suara cempreng Zubaidah memenuhi headphone murah yang dipakai Laila, memaki dan menghina tanpa ampun. Laila menonton video itu bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mencari celah, mencari satu saja kesalahan yang bisa ia pakai untuk membalikkan keadaan. Matanya yang jeli sebagai penyortir sarang walet kini meneliti setiap piksel di layar buram itu. Ia mengulang adegan saat Zubaidah menampar meja, saat Zubaidah menarik kerahnya, saat kamera berputar liar merekam seisi ruangan. Pada menit ketiga detik ke-40, gerakan kamera Zubaidah yang tidak stabil sempat menyorot ke arah pintu ruang penyimpanan barang jadi di belakang. Sorotannya hanya sekilas, kurang dari 1 detik, dan gambarnya pun goyang. Tapi Laila melihat sesuatu, atau lebih tepatnya, ia melihat seseorang. Ada bayangan tubuh yang mengenakan kaos olahraga warna neon menyelinap keluar dari pintu itu tepat saat semua orang fokus melihat Laila dimarahi. Ingatan Laila berputar mundur ke sore terkutuk itu. Ia ingat Rizky masuk ke ruangan dengan tas olahraga kosong dan keluar dengan tas yang menggembung saat ibunya sibuk live streaming. Laila menekan tombol pause, mendekatkan wajahnya ke layar monitor hingga matanya pedih. Bayangan di video itu kabur, tapi warna kaosnya cocok dengan apa yang dipakai Rizky hari itu. Rizky, desis Laila pelan. Potongan puzzle itu mulai terpasang di kepalanya. Hilangnya 1 on sarang walet super, gelagat Rizky yang aneh, dan kepanikan Zubaidah yang tiba-tiba. Zubaidah mungkin tidak sadar anaknya mencuri, atau mungkin ia sadar tapi butuh orang lain untuk disalahkan demi menutupi aib keluarga. Apapun itu, Laila adalah tumbal yang sempurna. Laila butuh konfirmasi. Ia tidak bisa menuduh anak juragan hanya bermodal bayangan buram di video. Ia butuh saksi mata yang melihat Rizky hari itu. Tangannya meraih ponsel di saku, mencari kontak bernama Maimunah, teman sebangkunya di gudang yang duduk paling dekat dengan pintu belakang. Maimunah adalah janda anak 1 yang penakut, tapi ia orang yang jujur dan teliti. Pesan WhatsApp Laila hanya centang 1 selama 10 menit. Laila mulai gelisah, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kayu yang penuh coretan spidol. Akhirnya, status Maimunah berubah menjadi online. Laila segera mengetik pesan singkat. "Mai, tolong aku. Kita perlu bicara soal Rizky. Aku tahu dia yang ambil." 5 menit berlalu tanpa balasan, meski status Maimunah masih online. Laila tahu temannya itu sedang berperang dengan ketakutannya sendiri. Akhirnya, sebuah balasan masuk. "Jangan di gudang, di warung soto bawah jembatan Banua Anyar, sekarang." Laila keluar dari warnet dengan langkah tergesa, menyewa ojek pangkalan di depan ruko untuk mengantarnya ke lokasi pertemuan. Jembatan Banua Anyar adalah tempat yang cukup jauh dari pusat kota, tempat di mana suara bising kendaraan di atas jembatan bisa meredam percakapan rahasia. Warung soto itu sepi pengunjung, hanya ada beberapa sopir truk yang sedang istirahat makan malam. Laila melihat Maimunah duduk di meja paling sudut yang menghadap ke sungai, tubuhnya yang kurus terbungkus jaket kebesaran seolah ingin menyembunyikan diri. Laila mendekat
duduk di hadapan temannya yang tampak gelisah memainkan sendok di mangkok soto yang masih penuh. "Mai," sapa Laila pelan. Maimunah tersentak kaget, menoleh ke kiri dan kanan dengan paranoid sebelum menatap Laila. "Kamu gila lah. Kalau Bu Haji tahu aku ketemu kamu, aku bisa habis," bisik Maimunah dengan suara bergetar. Wajahnya pucat. Jelas sekali ia ketakutan setengah mati. "Aku cuma butuh kejujuranmu, Mai. Kamu duduk di dekat pintu belakang. Kamu pasti lihat Rizky keluar bawa tas penuh kan?" Desak Laila langsung ke inti masalah. Ia tidak punya waktu untuk basa-basi. Maimunah menunduk, menghindari tatapan Laila. "Aku nggak lihat apa-apalah, sumpah," elaknya, tapi nada suaranya goyah. Laila meraih tangan Maimunah di atas meja, menggenggamnya erat. "Mai, ibuku sakit. Rentenir sudah ambil TV dan kulkas. 3 hari lagi rumahku disita kalau aku nggak bayar 50 juta ke Bu Haji. Kamu tega lihat aku dan ibuku tidur di jalan?" Laila menggunakan kartu emosinya, menekan rasa kemanusiaan Maimunah yang ia tahu masih ada. Air mata menetes dari mata Maimunah, jatuh ke kuah soto yang berminyak. "Rizky itu sering ambil barang lah," bisik Maimunah akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar tertelan suara mesin kelotok yang lewat di sungai. "Dia kalah judi slot terus. Minggu lalu dia juga ambil, tapi Bu Haji nutupin. Dia bilang itu barang rusak yang dibuang." Laila menghela napas lega. Dugaannya benar. "Jadi kemarin itu kamu lihat dia ambil sarang super mangkok itu?" Maimunah mengangguk pelan, sangat pelan, sampai Laila hampir melewatkannya. "Dia masuk pas Bu Haji mulai teriak-teriak. Dia tahu semua orang bakal nengok ke kamu, jadi dia bebas ambil barang di belakang. Aku lihat dia masukin 2 kotak mika ke dalam tas Jimba." "Kamu mau jadi saksi buat aku, Mai?" tanya Laila penuh harap. "Kita lapor polisi sama-sama." Maimunah menarik tangannya dari genggaman Laila dengan kasar, menggeleng kuat-kuat. "Enggak, aku nggak bisa lah. Suamiku baru meninggal, anakku butuh makan. Kalau aku lawan Bu Haji, siapa yang mau kasih aku kerja? Kamu lihat sendiri nasibmu sekarang kan?" Laila terdiam, rasa kecewa menghantam dadanya. Ia tidak bisa menyalahkan Maimunah. Di kota ini, melawan Hajah Zubaidah sama saja dengan bunuh diri ekonomi. Laila bersandar lemas di kursi, menatap langit-langit warung yang penuh sarang laba-laba. Jalan buntu lagi. Tanpa saksi, tuduhan ke Rizky hanya akan dianggap fitnah orang sakit hati. Maimunah berdiri, hendak pergi meninggalkan Laila yang termenung. Namun langkahnya terhenti. Rasa bersalah menahan kakinya. Ia berbalik sebentar, mencondongkan tubuhnya ke telinga Laila. "Aku nggak berani bersaksi lah, tapi ada satu hal yang kamu harus tahu," bisik Maimunah cepat. Matanya awas mengawasi sekitar. "Bu Haji selalu bilang CCTV gudang rusak kalau ada barang hilang kan? Itu bohong." Laila mengerutkan kening, menatap Maimunah bingung. "Maksudmu, CCTV di ruang penyimpanan itu nyala terus lah. Servernya bukan di kantor gudang, tapi langsung terhubung ke HP pribadi Bu Haji, biar dia bisa pantau stok dari rumah," ungkap Maimunah. Jam 4:10 sore itu, pas Rizky keluar, lampu indikator merah di kamera pojok itu berkedip. Rekamannya pasti ada di HP Bu Haji. Sebelum Laila sempat bertanya lebih lanjut, Maimunah sudah berlari kecil meninggalkan warung, menghilang di kegelapan malam. Laila terpaku di tempat duduknya. Otaknya berputar cepat mencerna informasi itu. Bukti yang bisa membebaskannya tidak hilang. Bukti itu ada. Dan ironisnya, bukti itu tersimpan di dalam benda yang paling sering dipamerkan oleh musuhnya sendiri, ponsel Hajah Zubaidah. Rumah mewah milik Hajah Zubaidah berdiri angkuh di kawasan elit yang sunyi, terpisah jauh dari hiruk-pikuk permukiman kumuh tempat Laila tinggal. Pagar besi tempa setinggi 3 meter yang dicat emas berkilauan memisahkan dunia orang kaya dengan rakyat jelata. Di balik pagar itu, terlihat pilar-pilar beton raksasa gaya Eropa yang menopang atap rumah yang megah. Laila berdiri di depan gerbang itu dengan perasaan kerdil, meremas ujung baju kurungnya yang sudah pudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Laila menekan bel interkom yang tertanam di dinding marmer pagar. Suaranya berdenging nyaring memecah kesunyian pagi yang eksklusif itu. Seorang satpam berseragam safari biru tua keluar dari pos jaga dengan wajah masam. Pentungan karet hitam tergantung di pinggangnya. Ia menatap Laila dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan.
seolah Laila adalah pengemis yang salah alamat. Laila menyebutkan namanya dan tujuannya dengan suara bergetar, memohon izin untuk bertemu sang pemilik rumah sebentar saja. Awalnya satpam itu hendak mengusirnya kasar. Tangan kekarnya sudah siap mendorong bahu Laila menjauh dari gerbang. Namun, suara cempreng Zubaidah terdengar dari speaker intercom, memerintahkan satpam itu untuk membiarkan Laila masuk. Bukan karena belas kasihan, nada suara Zubaidah terdengar antusias, seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru yang menarik. Gerbang besi otomatis itu bergeser pelan, dengan dengungan mesin hidrolik yang halus, membuka jalan bagi Laila menuju kandang singa. Laila berjalan menyusuri paving blok halaman yang bersih tanpa sehelai daun kering pun. Diapit oleh deretan mobil mewah yang harganya mungkin bisa membeli satu kampung Laila. Suara gemericik air dari air mancur buatan di tengah taman terdengar menenangkan, kontras dengan badai kecemasan yang berkecamuk di dada Laila. Di teras depan yang luas, Zubaidah sedang duduk santai di kursi rotan sintetis, mengenakan daster sutra bermotif macan tutul dan kacamata hitam lebar. Di hadapan Zubaidah, sebuah tripod berdiri kokoh dengan ponsel pintar yang sudah menyala dalam mode siaran langsung. Wanita itu sedang menikmati sarapan bubur ayam premium sambil menyapa pengikut setianya di dunia maya. Ketika melihat Laila datang, Zubaidah melambaikan tangan dengan senyum palsu yang lebar, seolah menyambut teman lama yang datang berkunjung. Ia menggeser kursi kosong di sebelahnya, memberi isyarat agar Laila duduk masuk ke dalam bingkai kamera, frame. Nah, ini dia tamu spesial kita pagi ini pemirsa, seru Zubaidah riang ke arah kamera. Si mantan pegawai yang kemarin viral, pagi-pagi sudah datang ke rumah saya. Mau apa kira-kira? Mau bayar ganti rugi atau mau minta belas kasihan? Zubaidah terkekeh pelan, menikmati drama yang ia sutradarai sendiri. Laila duduk di tepi kursi dengan kaku. Matanya tidak berani menatap lensa kamera yang seolah siap menelannya hidup-hidup. Laila menarik napas panjang, mencoba mengabaikan ribuan mata digital yang sedang menontonnya saat ini. Ia datang bukan untuk berdebat. Ia datang untuk memancing kebenaran keluar dari mulut Zubaidah. Bu Haji, saya datang mau bicara baik-baik soal kejadian kemarin. Mulai Laila dengan suara pelan namun tegas. Zubaidah langsung memotong, mendekatkan wajahnya ke kamera. Dengar itu, bicara baik-baik katanya. Setelah maling 1 ons barang saya tidak mencuri, Bu. Demi Allah, bantah Laila, memberanikan diri menatap mata Zubaidah di balik kacamata hitam itu. Saya tahu CCTV di ruang penyimpanan itu sebenarnya nyala, Bu. Rekamannya terhubung langsung ke HP Ibu kan? Pertanyaan itu membuat senyum di wajah Zubaidah lenyap seketika. Ia menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Laila dengan tatapan tajam yang penuh peringatan. Suasana di teras itu berubah tegang. Kicauan burung peliharaan di sangkar emas di sudut teras terasa berhenti mendadak. Zubaidah tertawa sumbang, berusaha menutupi kegugupannya di depan kamera. Kamu ini sudah maling, pembohong pula. CCTV itu rusak kena petir minggu lalu. Teknisinya belum datang. Elak Zubaidah cepat. Tapi tangannya tanpa sadar menggenggam ponselnya yang lain yang tergeletak di meja dengan erat. Jangan sok tahu urusan teknis gudang saya. Kamu itu cuma tukang sortir lulusan SD. Laila tidak menyerah. Ia melirik ponsel di tangan Zubaidah. Ponsel itulah kuncinya. Kalau memang rusak, boleh saya lihat aplikasi CCTV di HP Ibu sekarang. Biar semua penonton di sini jadi saksi kalau memang no video. Tantang Laila. Komentar di layar siaran langsung mulai bergerak liar. Beberapa netizen mulai penasaran dan mendukung tantangan Laila agar adil. Wajah Zubaidah memerah padam. Urat lehernya menonjol keluar menahan amarah. Ia merasa dipojokkan di rumahnya sendiri, di panggungnya sendiri. Ia membanting sendok buburnya ke mangkok hingga berdenting keras, membuat Laila tersentak kaget. Zubaidah berdiri, menunjuk wajah Laila dengan jari telunjuknya yang penuh cincin berlian. Kurang ajar kamu ya, sudah dikasih hati minta jantung, bentak Zubaidah, melupakan citra ibu peri tegas yang ia bangun. Kamu datang ke sini cuma mau cari panggung kan? Mau pansos biar utangmu lunas dari sumbangan netizen? Zubaidah meraih segelas jus jeruk di meja dan menyiramkannya ke wajah Laila tanpa peringatan. Cairan dingin dan lengket itu membasahi kerudung dan wajah Laila, menetes ke baju kurungnya yang lusuh. Laila terdiam, membiarkan jus itu menetes dari dagunya, tidak melawan. Ia butuh Zubaidah marah. Ia butuh Zubaidah kehilangan kendali agar mulutnya terpleset. Bu Haji takut ketahuan kalau sebenarnya ibu lihat siapa pelakunya.
Pancing Laila lagi dengan suara tenang yang menakutkan. Zubaidah semakin kalap. Ia merasa otoritasnya ditantang habis-habisan. Ia mencengkram bahu Laila, mengguncangnya kasar di depan kamera. "Dengar ya, maling kecil, saya tidak perlu lihat CCTV untuk tahu kamu pelakunya. Gelagatmu itu sudah bau kriminal dari awal," teriak Zubaidah. Laila menatap lurus ke manik mata Zubaidah. "Kalau ibu nggak lihat CCTV, kenapa ibu nuduh saya? Padahal waktu itu saya nggak bawa tas masuk ke ruangan. Tas saya di loker depan." Zubaidah mendengus kasar, senyum sinis tersungging di bibirnya. "Alasan? Terus itu apa? Kamu pikir saya buta? Saya jelas-jelas lihat kamu masukkan barang itu ke tas olahraga warna hijau stabilo itu kan?" Sembur Zubaidah dengan napas memburu. Hening. Dunia seakan berhenti berputar selama 3 detik. Suara gemercik air mancur terdengar sangat keras di telinga Laila. Zubaidah terdiam, matanya membelalak menyadari kalimat yang baru saja meluncur dari lidahnya sendiri. Laila tersenyum tipis, senyum kemenangan yang pahit. "Tas olahraga warna hijau stabilo?" Ulang Laila pelan, memastikan mikrofon ponsel menangkapnya dengan jelas. "Bu Haji, saya nggak punya tas olahraga. Tas saya tote bag kain warna coklat kusam. Yang punya tas gym warna hijau stabilo itu di gudang itu cuma 1 orang." Laila memberi jeda dramatis, membiarkan penonton mencerna informasi itu. Anak ibu sendiri, Rizky. Wajah Zubaidah pucat pasi, lebih putih dari bedak tebal yang menempel di pipinya. Ia sadar ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Ia menyebutkan detail spesifik, warna tas, yang tidak mungkin ia ketahui jika CCTV benar-benar mati atau jika ia tidak melihat kejadian aslinya. Dan fatalnya, deskripsi itu tidak cocok dengan Laila, tapi sangat cocok dengan anaknya. Tangan Zubaidah gemetar hebat saat ia buru-buru mematikan siaran langsungnya. Layar ponsel menjadi gelap, memutus akses ribuan saksi mata yang baru saja mendengar pengakuan tidak langsung itu. Zubaidah membanting dirinya kembali ke kursi. Nafasnya tersengal-sengal, seperti orang yang baru lari maraton. "Keluar!" desis Zubaidah dengan suara rendah yang mengerikan. "Keluar dari rumah saya, sebelum saya panggil satpam untuk seret kamu." Laila berdiri, membersihkan sisa jus jeruk di wajahnya dengan ujung lengan baju. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Meski rekaman itu belum di tangan, pengakuan Zubaidah tadi sudah terekam di ribuan ponsel penonton. Jejak digital tidak bisa dihapus semudah itu. "Saya pamit, Bu. Terima kasih sarapannya," ucap Laila sopan. Sebuah sindilan halus untuk jus jeruk yang membasahi bajunya. Ia berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan Zubaidah yang masih terpaku syok di kursinya. Namun, saat Laila baru melangkah 3 meter, suara langkah kaki berat berlari dari arah dalam rumah terdengar mendekat. Rizky muncul dari pintu utama dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan. Kaget melihat ibunya pucat dan Laila yang basah kuyup. Di bahunya, tersampir tas olahraga warna hijau stabilo yang baru saja menjadi topik hangat. Rizky menatap Laila, lalu menatap ibunya dengan bingung. "Mah, kenapa ribut-ribut? Minta duit bensin dong, Mah. Mau nge-gym?" pinta Rizky tanpa dosa. Menepuk tas di bahunya yang terlihat sedikit menggembung. Pemandangan itu seperti tamparan keras bagi Zubaidah. Barang bukti yang ia coba tutupi dengan menghancurkan hidup orang lain, kini berdiri tepat di depannya dengan wajah polos bodoh. Laila berhenti sejenak, menatap tas itu. Tas yang sama dengan yang ia lihat di video buram. Tas yang baru saja dideskripsikan Zubaidah. Laila menatap Rizky, lalu menatap Zubaidah lagi. "Hati-hati, Bu. Nanti tasnya dicek. Takut ada sampah yang kebawa lagi." Sindir Laila dingin sebelum melanjutkan langkahnya menuju gerbang. Laila berjalan keluar dari istana emas itu dengan perasaan campur aduk. Lega karena kebenaran mulai terkuak, tapi juga takut karena ia tahu Zubaidah yang terpojok akan menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Binatang buas yang terluka akan menyerang membabi buta. Dan benar saja, begitu gerbang tertutup di belakang punggung Laila, suara teriakan histeris Zubaidah terdengar memecah keheningan pagi, diikuti suara benda pecah belah yang dibanting ke lantai. Perang terbuka baru saja dimulai. Suara notifikasi ponsel Laila berbunyi nyaring, memecah kebisingan lalu lintas jalan raya yang padat merayap. Ia menepi sejenak di bawah pohon terembesi tua yang akarnya menjebol trotoar, mencari sedikit keteduhan dari terik matahari yang menyengat. Tangan Laila yang masih lengkat oleh sisa jus jeruk merogoh saku, mengeluarkan ponsel pintar bututnya yang layarnya sudah retak 1000. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal terpampang di sana, tanpa nama, hanya deretan angka yang asing. Laila menekan pesan itu dengan ragu, jantungnya berdebar mengantisipasi ancaman baru dari kubu Zubaidah. Namun yang muncul bukanlah teks maki-maki atau foto surat somasi pengadilan, melainkan sebuah file video berdurasi 2 menit. Jempol Laila mengambang di atas layar, ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol unduh yang memakan kuota data terakhirnya. Lingkaran loading berputar lambat, seolah sengaja menguji kesabarannya yang sudah setipis tisu.
Video itu akhirnya terbuka, menampilkan rekaman layar dari siaran langsung yang baru saja terjadi di teras rumah Zubaidah. Gambar di layar kecil itu berguncang sedikit, tapi suaranya terdengar jernih bagai kristal. Laila melihat dirinya sendiri yang basah kuyup disiram jus, lalu mendengar suara Zubaidah yang lantang menyebutkan warna tas pelaku, hijau stabilo. Video itu tidak berhenti di situ. Si pengirim menyertakan potongan klip kedua di akhir video, sebuah rekaman zoom in dari kedatangan Rizky yang membawa tas dengan warna persis sama. Di bawah video itu, si pengirim misterius menambahkan satu kalimat pendek yang membuat darah Laila berdesir hebat. "Senjata makan tuan, Mbak. Gunakan ini sebelum dia menghapusnya." Laila terpaku, matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang membuncah tiba-tiba. Di kota yang terasa memusuhi orang miskin ini, ternyata masih ada satu pasang mata yang melihat kebenaran dan berani berpihak padanya. Laila tidak membuang waktu untuk meratapi nasib atau bersorak kemenangan di pinggir jalan. Ia tahu Zubaidah bukan lawan yang bisa dijatuhkan hanya dengan satu video pendek. Wanita itu punya uang, punya koneksi, dan punya pasukan pengacara yang siap memutarbalikkan fakta hitam menjadi putih. Laila menyimpan video itu ke folder tersembunyi, lalu melangkah cepat menuju warnet Acil Ipeh lagi, satu-satunya markas perlawanannya yang aman. Langkah kaki Laila di atas trotoar beton perlahan berubah menjadi suara ketukan jari di atas keyboard komputer yang berdebu. Suara bising jalanan berganti dengan dengungan kipas angin dinding yang berputar malas di dalam warnet yang remang-remang. Laila masuk atau login ke akun media sosial palsu yang baru saja ia buat semalam. Sebuah akun tanpa foto profil bernama Suara Wallet. Ia mengunggah video kiriman itu ke grup Facebook Forum Jual Beli Wallet Kalimantan, tempat berkumpulnya ribuan pelaku bisnis sarang burung. Ia menuliskan takarir atau caption sederhana namun mematikan. "Ibu bos bilang CCTV rusak, tapi mulutnya lebih tajam dari kamera. Siapa pemilik tas hijau stabilo itu?" Laila menekan tombol kirim, melepaskan peluru kendali itu ke dunia maya. Ia bersandar di kursi plastik yang keras, menatap layar monitor dengan napas tertahan, menunggu reaksi dunia terhadap kebenaran yang selama ini dibungkam. 1 menit berlalu tanpa ada tanda-tanda kehidupan di kolom komentar. Hanya ada icon like dari admin grup yang menyetujui postingan itu. Laila mulai cemas, takut videonya tenggelam oleh postingan jualan sarang walet atau iklan obat kuat yang membanjiri grup. Namun, di menit kelima, notifikasi mulai bermunculan seperti berondong jagung yang meletup-letup di dalam panci panas. Komentar pertama datang dari akun bernama Juragan Hulu. "Waduh, ini kan anak lanangnya sendiri. Pantas ngamuknya ke karyawan. Nutupi aib keluarga rupanya." Komentar itu segera disambar oleh puluhan komentar lain yang nadanya serupa. Orang-orang mulai menyadari kejanggalan yang selama ini tertutup oleh pesona ketegasan palsu Zubaidah. Mereka yang tadinya memuji Zubaidah sebagai singa betina, kini berbalik arah menertawakan kebodohannya yang membuka kartu sendiri. Laila menggulir layar ke bawah, membaca satu persatu komentar dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas melihat topeng Zubaidah retak. Tapi ada juga rasa takut, karena ia tahu serangan balik pasti akan datang. Benar saja, 15 menit kemudian, postingan itu tiba-tiba hilang dari grup. Admin grup yang mungkin sudah dihubungi oleh pihak Zubaidah menghapusnya dengan alasan pelanggaran komunitas. Namun, Laila lupa satu hukum alam di dunia internet. Apa yang sudah diunggah tidak akan pernah benar-benar hilang. Video itu sudah diunduh dan dibagikan ulang oleh ratusan orang ke grup WhatsApp, Twitter, dan TikTok. Tagar #tas hijau stabilo mulai merangkak naik di tren lokal, menjadi simbol perlawanan netizen terhadap arogansi orang kaya. Zubaidah mungkin bisa membungkam satu mulut, tapi ia tidak bisa membungkam ribuan jempol yang bergerak serentak. Di tengah kehebohan itu, ponsel Laila bergetar panjang di atas meja kayu yang penuh bekas sundutan rokok. Nama Ibu Zubaidah muncul di layar. Sebuah panggilan yang dulu selalu membuat Laila gemetar ketakutan. Kali ini, Laila menatapnya dengan tatapan dingin. Ia membiarkan panggilan itu mati sendiri. Lalu berdering lagi, dan lagi. Zubaidah panik, dan kepanikan musuh adalah musik terindah bagi telinga Laila saat ini. Akhirnya, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor Zubaidah. Nadanya jauh berbeda dari ancaman-ancaman sebelumnya.
Laila, datang ke gudang sekarang. Kita bicarakan pesangon kamu. Saya kasih 10 juta tunai. Tapi hapus semua video itu. Laila tersenyum miris membaca tawaran itu. 10 juta rupiah adalah uang yang sangat besar baginya. Cukup untuk menyambung hidup beberapa bulan. Dulu ia mungkin akan langsung menerimanya sambil mencium tangan Zubaidah. Tapi sekarang situasinya berbeda. Laila teringat wajah ibunya yang menangis saat televisi mereka diangkut. Ia teringat rasa anyir kotoran walet di mulutnya. Harga diri Laila tidak bisa dibeli dengan 10 juta. Bahkan tidak dengan 50 juta sekalipun. Ia membalas pesan itu dengan singkat. Maaf Bu, sinyal di sini jelek. Videonya sudah jalan-jalan sendiri. Laila kembali fokus ke layar monitor, di mana detektif dadakan mulai bermunculan di Twitter. Sebuah akun anonim dengan foto profil kucing mengunggah analisis mendalam tentang video pertama. Video saat Laila dituduh mencuri. Akun itu memperbesar gambar, zoom, di bagian belakang Zubaidah, tepat di kaca lemari pajangan yang memantulkan bayangan ruangan di belakangnya. Coba perhatikan detik ke-30. Tulis akun itu. Saat Bu Haji sibuk marahin mbaknya, ada pantulan di kaca lemari sebelah kiri. Bayangannya samar, tapi gerakannya jelas. Laila segera membuka video asli yang masih tersimpan di galeri ponselnya. Memperbesar bagian yang dimaksud. Kualitas layar ponselnya yang buruk membuatnya sulit melihat detail itu. Laila mengunduh video asli itu ke komputer warnet, lalu menggunakan aplikasi pemutar video gratisan untuk memperlambat gerakannya. Ia memicingkan mata, mendekatkan wajahnya ke monitor tabung yang radiasinya membuat mata cepat lelah. Di pantulan kaca lemari piala itu, terlihat sosok samar berbaju gelap sedang berdiri di dekat pintu gudang. Sosok itu melakukan gerakan cepat memasukkan sesuatu ke dalam tas yang diletakkan di lantai. Gerakannya hanya berlangsung 2 detik, tertutup oleh tubuh Zubaidah yang mondar-mandir. Tapi ada satu momen, satu bingkai, frame, sepersekian detik, di mana sosok itu menoleh ke arah kamera karena kaget mendengar teriakan ibunya. Laila menahan napas. Ia butuh resolusi yang lebih tinggi. Ia mencoba mencari versi HD dari video itu yang mungkin pernah diunggah ulang oleh akun YouTube. Setelah 10 menit mencari, ia menemukannya. Video itu diunggah oleh akun penggemar Zubaidah dengan kualitas 1080p. Laila memutarnya di komputer, langsung melompat ke detik keramat itu. Jelas, sangat jelas. Meski hanya pantulan, wajah Rizky terlihat meski terdistorsi oleh lengkungan kaca. Namun yang paling mematikan bukanlah wajahnya, melainkan apa yang ada di tangannya. Di tangan kanan bayangan Rizky, terlihat kilatan benda putih berbentuk mangkok yang sangat khas, sarang walet super mangkok. Dan di tangan kirinya, ia memegang ponsel yang layarnya menyala, menampilkan permainan judi slot dengan latar warna-warni yang mencolok. Bukti itu begitu telanjang, begitu ironis. Di saat ibunya sibuk membangun citra suci di depan kamera, anaknya sibuk mencuri di belakang punggungnya demi judi. Dan semua itu terekam oleh kamera yang sama. Kesombongan Zubaidah yang selalu ingin tampil, eksis, telah menjadi perangkap bagi dirinya sendiri. Kamera yang seharusnya menjadi alat kekuasaannya, kini berbalik menjadi hakim yang paling jujur. Laila merasa lututnya lemas, bukan karena takut, tapi karena beban berat yang selama ini menghimpit dadanya tiba-tiba terangkat. Ia menyalin tangkapan layar itu, melingkari bagian pantulan kaca dengan warna merah tebal. Ini adalah skakmat. Dengan bukti ini, narasi maling berwajah polos yang dibangun Zubaidah akan runtuh total. Suara keributan di luar warnet membuyarkan konsentrasi Laila. Ia mendengar suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di kejauhan, semakin lama semakin dekat. Laila mengintip dari celah jendela kayu yang tertutup debu. Sebuah mobil patroli melaju kencang ke arah perumahan elit, diikuti oleh beberapa motor wartawan lokal yang sepertinya mencium bau berita besar. Laila sadar, bola salju ini sudah menggelinding terlalu besar. Ia harus segera bergerak sebelum Zubaidah melakukan sesuatu yang nekat. Laila mematikan komputer, mencabut flash disknya, dan bergegas keluar. Ia harus menemui satu orang yang bisa membantunya memproses bukti ini secara hukum. Seseorang yang namanya ia temukan di kartu nama lusuh di dalam dompetnya tadi pagi. Namun, saat Laila baru saja melangkah keluar dari pintu warnet, sebuah tangan kekar mencengkeram lengannya dengan kuat. Laila terlonjak kaget, siap berteriak minta tolong. Ia menoleh dan melihat wajah asisten pribadi Zubaidah yang kemarin memberinya amplop utang. Pria itu tidak memakai seragam safari rapi seperti biasanya,
melainkan jaket hoodie gelap dan topi yang ditarik rendah. "Ikut saya," bisik pria itu dengan suara berat. "Ibu mau bicara." Dan kali ini, dia tidak menerima penolakan. Di balik jaketnya, Laila melihat kilatan gagang pisau lipat yang diselipkan di pinggang. Ancaman itu nyata, bukan lagi sekedar gertakan sambal di media sosial. Laila mencoba meronta, tapi cengkraman pria itu terlalu kuat. "Lepas, banyak orang di sini," desis Laila. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Orang-orang di sini tidak peduli sama urusan orang lain, Neng. Masuk mobil, atau ibumu di rumah yang kami jemput." Mendengar ancaman tentang ibunya, perlawanan Laila seketika luruh. Ia tidak bisa membiarkan ibunya yang sakit terseret dalam kegilaan ini. Laila mengangguk pelan, membiarkan dirinya digiring menuju mobil sedan hitam yang terparkir di gang gelap di samping ruko. Di dalam mobil, Laila duduk di jok belakang yang dingin. Pintunya terkunci otomatis dari pusat kemudi, central lock. Ia diam-diam merogoh saku, mencoba mengirimkan lokasi terkininya, share location, ke nomor Maimunah, satu-satunya harapan yang ia punya. Tapi sinyal di dalam mobil kaca film gelap itu tiba-tiba hilang total. Sebuah alat peredam sinyal, jammer, kecil berkedip merah di dashboard mobil. Mobil itu melaju pelan meninggalkan keramaian kota, menuju ke arah pelabuhan lama yang sepi dan gelap. Laila menatap jalanan yang semakin lenang, menyadari bahwa Zubaidah tidak lagi bermain di ranah hukum atau sosial. Wanita itu sudah melangkah ke ranah kriminal murni demi menutupi aibnya. Namun, Zubaidah tidak tahu satu hal. Sebelum keluar warnet tadi, Laila sempat mengirimkan satu email terjadwal ke alamat redaksi koran lokal. Di layar ponsel Laila yang mati, sebuah notifikasi pesan yang gagal terkirim masih menggantung. Tapi di dunia maya, bom waktu yang ia pasang sudah mulai berdetak menghitung mundur kehancuran sang ratu walet. Deru mesin mobil sedan hitam itu mati mendadak, menyisakan keheningan yang mencekam di area pergudangan pelabuhan lama. Udara di luar mobil berbau garam laut bercampur karat besi dan oli bekas yang menyengat hidung. Laila didorong keluar dengan kasar oleh asisten Zubaidah. Kakinya tersandung kerikil tajam di aspal yang sudah retak-retak. Di hadapannya, sebuah gudang tua dengan dinding seng berkarat berdiri miring seolah siap rubuh kapan saja diterjang angin laut. Ini adalah tempat di mana sisa-sisa kejayaan masa lalu dibiarkan membusuk, jauh dari sorotan lampu kota yang gemerlap. Pintu gudang bergeser terbuka dengan suara kriet panjang yang memilukan, seperti jeritan besi tua yang dipaksa bergerak. Di dalam, kegelapan menyelimuti hampir seluruh ruangan yang luas dan berdebu tebal itu. Hanya ada satu titik cahaya terang benderang di sudut ruangan, sebuah pulau artifisial di tengah lautan kegelapan. Di sana, Hajah Zubaidah duduk di kursi direktur berlapis kulit, dikelilingi oleh 3 buah lampu studio yang menyala silau. Ia sedang menata rambutnya di depan cermin rias kecil, wajahnya tegang dan tidak menyiratkan keramahan sedikit pun. Laila digiring mendekat ke lingkaran cahaya itu, dipaksa duduk di sebuah kursi kayu reot di balik bayang-bayang peralatan syuting. Zubaidah tidak menoleh, matanya tetap terpaku pada pantulan wajahnya sendiri di cermin sambil memoleskan lipstik merah darah. "Kamu pikir kamu pintar ya, Laila?" tanya Zubaidah dengan suara rendah yang menggema di ruangan kosong itu. "Kamu pikir dengan video buram itu, kamu bisa menghancurkan kerajaan yang saya bangun 20 tahun?" Zubaidah memutar kursinya perlahan, menatap Laila dengan sorot mata yang lelah namun penuh dendam membara. Ia tidak terlihat seperti sosialita yang biasanya tampil sempurna. Ada kantung mata hitam di wajahnya yang coba ditutupi bedak tebal. "Malam ini, saya akan tanda tangan kontrak eksklusif dengan investor besar dari Jakarta," ucap Zubaidah sambil memamerkan map kulit tebal di mejanya. "Nilainya 5 miliar rupiah, cukup untuk membungkam mulut siapa saja, termasuk polisi, wartawan, dan kamu." Laila menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti padang pasir. Ia melihat tangan Zubaidah gemetar saat memegang pena emasnya, sebuah tanda bahwa wanita itu sebenarnya sedang ketakutan. "Uang tidak bisa mengubah fakta kalau anak ibu maling," balas Laila berani, meski tangannya dicengkram kuat oleh si asisten di belakang kursi. Zubaidah tertawa pendek. Suara tawanya memantul di dinding-dinding seng yang dingin. Ia berdiri, berjalan mendekati Laila, hingga aroma parfum mahalnya bertabrakan dengan bau apak gudang. "Fakta itu benda lunak, Laila. Fakta bisa dibentuk sesuai keinginan pemegang uang," bisik Zubaidah tepat di telinga Laila. "Setelah saya tanda tangan kontrak ini, kamu akan buat video klarifikasi. Kamu akan bilang video itu editan, dan kamu minta maaf karena iri hati." Laila mengeleng kuat, menatap mata Zubaidah dengan nyalang. "Saya tidak akan pernah melakukan itu. Ibu boleh bunuh saya, tapi saya tidak akan bohong lagi." Zubaidah tersenyum miring, lalu memberi kode pada asistennya. Pria itu mengeluarkan sebuah tablet,
menampilkan siaran langsung dari kamera CCTV yang dipasang tersembunyi. Di layar itu, terlihat Ibu Laila sedang tertidur di kursi tamu rumah mereka yang kosong. Tidak menyadari ada orang asing yang mengawasi dari jendela luar. Pilihanmu sederhana. Tanda tangan kontrak ini, sukses. Ibumu selamat. Kamu berulah, rumahmu jadi abu. Ancam Zubaidah dingin. Laila merasakan darahnya berhenti mengalir. Ancaman fisik pada dirinya tidak mempan. Tapi ancaman pada ibunya adalah kelemahan fatalnya. Ia menunduk. Air mata kemarahan menetes jatuh ke celana jeansnya yang kotor. Zubaidah menepuk pipi Laila pelan, seolah menenangkan anak kecil yang merajuk. Lalu kembali ke singgasananya. Zubaidah merapikan blasernya, memasang senyum lebar yang sudah dilatih ribuan kali di depan cermin. Ia memberi isyarat pada asistennya untuk menyalakan kamera utama ponsel yang terpasang di tripod. Dalam hitungan detik, persona Ratu Walet yang angkuh itu kembali muncul, menutupi kecemasan dan kekejaman aslinya. Lampu indikator live berkedip merah, menandakan ribuan pasang mata di dunia maya mulai menonton pertunjukan sandiwara ini. Halo sahabat Walet Nusantara, malam ini malam bersejarah buat kita semua. Sapa Zubaidah dengan nada riang yang terdengar palsu di telinga Laila. Laila hanya bisa menonton dari sudut gelap. Mulutnya dibekap lakban hitam oleh si asisten agar tidak bersuara. Di layar monitor kontrol, komentar-komentar netizen bermunculan dengan cepat. Sebagian masih menghujat soal tas hijau, tapi Zubaidah dengan lihai mengabaikannya. Malam ini saya akan membuktikan bahwa kualitas selalu menang melawan fitnah, seru Zubaidah sambil mengangkat map kontrak itu tinggi-tinggi. Saya terhubung langsung dengan Bapak Wijaya, perwakilan buyer terbesar dari Jakarta yang sudah percaya penuh sama kualitas kita. Suara tepuk tangan rekaman diputar dari sound system portable, menciptakan ilusi kemeriahan di gudang hantu itu. Zubaidah menyambungkan panggilan video ke layar laptop di depannya. Wajah seorang pria paruh baya berjas rapi muncul di sana. Pak Wijaya tersenyum ramah, tapi ada guratan keraguan di dahinya yang berkerut. Selamat malam Bu Haji, bagaimana situasi di sana? Saya dengar ada sedikit keramaian di media sosial? Tanya Pak Wijaya hati-hati. Zubaidah tertawa renyah, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Ah, biasa Pak, biasalah. Pohon makin tinggi, makin kencang anginnya. Itu cuma ulah mantan karyawan yang sakit hati karena dipecat. Dusta Zubaidah lancar tanpa kedipan mata. Laila ingin berteriak, ingin memberontak, tapi cengkraman asisten di bahunya semakin kuat menahannya di kursi. Yang penting stok super mangkok 1 ton siap kirim minggu depan, Pak. Kualitas terbaik, tanpa campuran, tanpa drama. Lanjut Zubaidah meyakinkan. Pak Wijaya tampak mengangguk-angguk. Pena sudah ada di tangannya, siap membubuhkan tanda tangan digital yang akan menyelamatkan leher Zubaidah. Zubaidah melirik Laila sekilas dengan tatapan kemenangan, seolah berkata, lihat, aku menang. Namun, tepat saat pena Pak Wijaya menyentuh kertas di seberang sana, suara notifikasi email masuk berbunyi nyaring dari laptop pria itu. Ting, bunyinya tajam memotong kalimat manis Zubaidah. Pak Wijaya berhenti sejenak, matanya melirik ke notifikasi yang muncul di pojok layarnya. Sebentar Bu Haji, ada email urgen dari tim legal saya, ucap Pak Wijaya meminta waktu. Zubaidah merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya, tapi ia tetap mempertahankan senyum kaku di wajahnya. Silakan Pak, santai saja, ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar. Laila menahan nafas di balik lakban yang membekap mulutnya. Ia tahu email apa itu. Itu adalah bom waktu yang ia kirimkan tadi sore, berisi analisis forensik video Rizky dan kesaksian tertulis yang ia susun rapi. Wajah Pak Wijaya berubah drastis saat membaca isi email tersebut. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka menahan kaget. Ia menggulir layar ke bawah dengan cepat, membaca bukti demi bukti yang terpampang jelas. Di kolom komentar siaran langsung Zubaidah, suasana juga berubah kacau. Akun-akun anonim mulai memposting tautan berita dari koran lokal yang baru saja rilis daring, online, dengan judul besar, Skandal Walet, Bukti Rekayasa Pencurian Demi Konten Terkuak. Pak Wijaya mengangkat wajahnya menatap kamera. Tatapannya kini dingin dan menusuk. Hilang sudah keramahan bisnis yang tadi ia tunjukkan. Bu Haji, panggil Pak Wijaya dengan suara berat. Anda bilang CCTV rusak. Anda bilang ini fitnah karyawan. Zubaidah mulai panik. Tangannya memegang ujung meja dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Benar Pak, itu semua bohong. Bapak jangan percaya gosip murahan, gagap Zubaidah membela diri. Ini bukan gosip, Bu. Ini bukti forensik digital, potong Pak Wijaya tegas. Dan yang lebih parah,
Ada foto anak ibu sedang menjual barang curian itu di pasar gelap yang dikirimkan ke saya barusan. Dunia Zubaidah runtuh dalam hitungan detik. Laila di sudut ruangan tersenyum lebar di balik lakban hitamnya. Rupanya bukan hanya dia yang bergerak. Para pedagang kecil yang selama ini dibekan Zubaidah ikut mengirimkan bukti yang mereka punya begitu melihat ada celah perlawanan. Maimunah, atau mungkin pedagang lain, telah mengirimkan foto transaksi Rizky. Kami tidak bisa bekerja sama dengan mitra yang tidak punya integritas, Bu. Kontrak batal. Vonis Pawijaya tanpa ampun. Layar laptop itu menjadi hitam. Sambungan diputus sepihak. Keheningan kembali menyelimuti gudang itu, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan hening yang mencekam, tapi hening kehancuran. Zubaidah berdiri mematung. Ponselnya masih menyiarkan wajahnya yang pucat pasi secara langsung ke ribuan orang. Komentar di layar bergulir gila-gilaan, menertawakan, menghujat, dan merayakan jatuhnya sang ratu sombong. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi sanjungan, hanya caci maki yang pantas ia terima. Zubaidah menjerit histeris, jeritan panjang yang menyayat hati, meluapkan rasa frustrasi yang tak terbendung. Ia menyapu semua barang di mejanya, laptop, lampu ring light, map kontrak, hingga jatuh berantakan ke lantai semen. Prang, suara kaca pecah menggema, seiras dengan pecahnya harga diri wanita itu. Asisten yang memegang Laila terdistraksi melihat bosnya mengamuk. Cengkramannya melonggar. Laila melihat kesempatan itu. Ia menghentakkan kakinya sekuat tenaga ke tulang kering si asisten, lalu menyikut perutnya. Pria itu mengadu kesakitan, melepaskan pegangannya. Laila merobek lakban di mulutnya. Rasa perih di kulit bibir tidak ia pedulikan. "Sudah selesai, Bu Haji," teriak Laila lantang. Suaranya menggema mengalahkan isak tangis Zubaidah. "Uang ibu tidak laku lagi di sini." Zubaidah menoleh menatap Laila dengan mata merah menyala. Rambutnya yang tadi rapi kini berantakan menutupi sebagian wajahnya. Ia terlihat seperti nenek sihir yang kehilangan tongkat sakti. Ia meraih pecahan kaca lampu dari lantai, menggenggamnya erat hingga telapak tangannya berdarah. Tatapannya bukan lagi tatapan pebisnis licik, tapi tatapan orang gila yang tidak punya harapan hidup. "Kalau aku hancur, kamu juga harus mati," teriak Zubaidah sambil berlari menerjang ke arah Laila dengan pecahan kaca teracung. Pecahan kaca di tangan Hajah Zubaidah menyayat udara kosong hanya beberapa sentimeter dari wajah Laila. Dengan refleks bertahan hidup yang tersisa, Laila membanting tubuhnya ke samping, menabrak meja rias hingga terguling keras. Botol-botol parfum mahal dan kotak bedak berhamburan ke lantai semen, menciptakan kekacauan aroma wangi yang bercampur dengan bau debu gudang. Zubaidah yang kehilangan keseimbangan karena serangan membabi butanya, tersandung kaki kursi dan jatuh tersungkur di antara puing-puing barang mewahnya sendiri. Wanita itu menjerit frustrasi, mencoba bangkit kembali dengan tangan yang berdarah karena mencengkram kaca terlalu erat. Namun, Laila tidak membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Ia menyambar lampu studio, ring light yang tiangnya terbuat dari besi berat, mengacungkannya ke arah Zubaidah seperti tombak perlindungan. Napas Laila memburu, dadanya naik turun menahan rasa takut yang bercampur dengan keberanian nekat. "Mundur, Bu, atau saya pukul kepala ibu," ancam Laila dengan suara yang tidak ia kenali sebagai suaranya sendiri. Zubaidah terengah-engah di lantai, matanya liar mencari celah untuk menyerang lagi. Namun, gerakan wanita itu terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki berlari menjauh. Asisten pribadinya, pria yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam segala urusan kotor, memilih kabur melalui pintu belakang begitu melihat situasi sudah di luar kendali. Di sudut ruangan, ponsel Zubaidah yang tergeletak miring di lantai masih terus menyiarkan segala kekacauan itu. Ribuan penonton menjadi saksi mata langsung dari percobaan penganiayaan yang dilakukan oleh sang ratu walet. Kolom komentar bergerak begitu cepat hingga tidak terbaca, dipenuhi ikon polisi dan seruan agar aparat segera bertindak. Zubaidah menatap ponsel itu dengan tatapan kosong, menyadari bahwa senjata utamanya kini telah berbalik memakan tuannya. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di luar gudang akhirnya berhenti, digantikan oleh suara derap langkah sepatu bot yang berlari mendekat. Pintu gudang didobrak kasar dari luar, membiarkan cahaya lampu sorot petugas masuk menyapu ke delapan. "Jangan bergerak, polisi!" teriak seorang petugas dengan pistol teracung. Zubaidah mengangkat tangannya yang gemetar, pecahan kaca itu jatuh berdenting dari genggamannya, menandai akhir dari perlawanan fisiknya. Laila merosot lemas ke lantai, kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Seorang polwan bergegas mendekatinya, membalut luka lecet di lengannya dan menanyakan keadaannya. Sementara itu, Zubaidah digiring keluar dengan tangan terborgol. Ia masih sempat berteriak-teriak histeris mengaku sebagai korban konspirasi. Namun tidak ada kamera yang meliput pembelaannya. Tidak ada asisten yang mengangguk setuju,
hanya ada tatapan dingin para petugas yang muak dengan sandiwara orang kaya. Seminggu setelah malam penangkapan itu, suasana di dermaga Sungai Martapura terasa jauh lebih cerah bagi Laila. Angin sore yang berhembus membawa aroma soto Banjar yang menggugah selera, bukan lagi aroma keputusasaan. Laila duduk di warung makan terapung, menghitung lembaran uang tunai di dalam amplop putih tebal. Itu adalah uang ganti rugi imaterial yang dibayarkan oleh pengacara keluarga Zubaidah agar Laila mencabut laporan penganiayaan. Laila tidak mencabut laporan soal pencurian dan fitnah, tapi ia menerima uang damai untuk kasus penyerangan fisik demi satu tujuan mulia. Di hadapannya, Bang Harun sang rentenir duduk dengan wajah yang jauh lebih sopan daripada saat ia datang ke rumah Laila. Pria itu menerima amplop dari Laila, menghitung isinya dengan teliti, lalu menyerahkan sertifikat tanah milik ibu Laila yang selama ini disanderannya. "Lunas ya, tidak ada bunga, tidak ada denda, kita anggap impas," ucap Laila tegas. Bang Harun mengangguk cepat, ia tahu Laila kini bukan lagi gadis lemah yang bisa diinjak-injak. Nama Laila telah menjadi simbol keberanian di kota itu, dan banyak orang berpengaruh yang kini menaruh simpati padanya. Mengganggu Laila sama saja dengan mengundang masalah baru bagi bisnis rentenirnya. Setelah urusan utang selesai, Laila bergegas pulang ke rumah. Ia memasang kembali televisi dan kulkas yang sempat disita, meski barang-barang itu harus ditebus ulang dari gudang barang bekas Bang Harun. Ibunya menangis haru memeluk sertifikat tanah yang kembali ke pangkuan, menciumi kertas berharga itu seolah itu adalah nyawa keduanya. Beban berat yang menghimpit dada Laila selama berbulan-bulan akhirnya terangkat, digantikan oleh rasa lega yang memabukkan. Keesokan harinya, Laila melangkah masuk ke gerbang gudang Borneo Berkah, tempat yang dulu menolaknya mentah-mentah. Kali ini, Mandor Udin menyambutnya di depan pintu dengan senyum lebar yang terlihat sedikit canggung. "Selamat pagi, Bu Laila. Silahkan, Pak Bos sudah menunggu di ruangan," sapa Mandor Udin dengan nada hormat yang berlebihan. Laila hanya tersenyum tipis. Ia tahu rasa hormat itu lahir dari rasa takut diviralkan, bukan dari ketulusan hati. Di ruang kerja yang sejuk dan wangi kopi, pemilik gudang menawarkan posisi baru bagi Laila. Bukan lagi sebagai penyortir biasa, tapi sebagai pengawas kualitas atau QC. Kepala yang bertugas memastikan tidak ada barang curian atau barang rusak yang masuk ke jalur ekspor. Pengalaman Laila membongkar kecurangan Zubaidah dianggap sebagai jaminan integritas yang tinggi. Laila menerima tawaran itu dengan syarat ia boleh membawa Maimunah bekerja bersamanya. Dunia walet di Banjarmasin berubah drastis pasca runtuhnya kerajaan Zubaidah. Para pengepul kecil mulai berani bersuara menuntut harga yang adil. Dan praktik monopoli yang dulu lazim dilakukan, kini diawasi ketat oleh asosiasi. Laila bekerja dengan tekun di tempat barunya. Ia tidak menjadi sombong atau gila hormat. Ia tetap makan siang di kantin bersama buruh cuci, tetap menyapa satpam dengan ramah, dan menolak semua tawaran wawancara TV yang ingin mengorek aib masa lalunya. Sementara itu, di ujung kota yang lain, gudang megah milik Haja Zubaidah kini berdiri sunyi seperti makam raksasa. Papan segel polisi berwarna kuning melintang di pintu utamanya, dan rumput liar mulai tumbuh tinggi di sela-sela paving blok halamannya. Zubaidah yang kini berstatus tahanan kota menunggu sidang, menyelinap masuk ke dalam gudangnya lewat pintu samping yang engselnya rusak. Wanita itu berjalan tertatih di lorong gudang yang gelap dan berdebu. Tidak ada lagi suara riuh pegawai yang bekerja, tidak ada lagi bunyi mesin pendingin yang berdengung. Hanya ada suara langkah kakinya sendiri yang bergema memantul di dinding kosong. Zubaidah duduk di kursi kebesarannya yang kulitnya mulai mengelupas, menatap ruangan hampa di mana dulu ia biasa memamerkan kekuasaannya. Tangannya secara refleks meraba pergelangan tangannya, mencari gelang-gelang emas keroncong kebanggaannya. Namun pergelangan tangan itu kini kosong, perhiasannya sudah disita sebagai barang bukti pencucian uang atau dijual untuk membayar pengacara mahal. Zubaidah menggerakkan tangannya di udara, mencoba menciptakan bunyi cering-cering yang dulu selalu membuat orang gemetar ketakutan. Tapi tidak ada bunyi, hanya desing angin kosong yang menjawabnya. Zubaidah tertawa pelan, tawa yang perlahan berubah menjadi isak tangis pilu. Ia menyadari bahwa tanpa emas dan tanpa panggung, ia hanyalah seorang wanita tua yang kesepian dan dibenci banyak orang. Anaknya, Rizky, sudah lama kabur keluar pulau, membawa sisa uang tunai yang ada di berangkas rumah, meninggalkan ibunya menanggung semua dosa sendirian. Tema hidup Zubaidah terbukti nyata. Kesombongan yang dipamerkan adalah perangkap yang ia pasang untuk kakinya sendiri. Laila, di tempat lain, sedang menutup pintu gudang tempatnya bekerja setelah shift lembur berakhir.
Ia menatap langit senja Banjarmasin yang berwarna jingga keemasan, menghirup udara bebas yang terasa manis. Ia meraba saku celananya, memastikan pinset besinya tersimpan aman. Alat sederhana itu telah membantunya memisahkan kotoran dari emas putih dan memisahkan kebenaran dari kebohongan. Laila menyalakan mesin motor matic bekas yang baru dibelinya tunai, siap menjemput masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Namun saat ia memasang helm, ekor matanya menangkap sosok pria berjaket hoodie gelap yang mengawasi dari seberang jalan. Separuh wajahnya tertutup masker hitam, namun tatapan matanya terasa familiar. Pria itu memutar gas motornya pelan, mengikuti Laila dari jarak aman. Sebuah tanda bahwa dendam lama belum sepenuhnya padam di kota ini.